Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Satu lagi teman-teman, petinggi dari Partai Merah mantan penguasa yaitu PDIP dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Berbeda sedikit teman-teman, kalau misalnya sebelum-sebelumnya yang memanggil itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ya target atau tokoh ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kalau kali ini adalah giliran Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Keduanya sama-sama terseret kasus korupsi. Kalau misalnya ini Pak Ahok kemarin teman-teman dipanggil sebagai saksi dalam kasus Pertamina, korupsi Pertamina, Patraniaga yang merugikan negara sampai ini mencapai 1 kuadrat triliun atau 1000 triliun. Informasinya di sini Ahok terkejut karena diperiksa bukan sebagai saksi tapi hampir seperti tersangka. Di sini dalam press release-nya mantan komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama Ahok keluar usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina pada Kamis 13 Maret 2025. Sebagaimana diketahui Ahok diperiksa sebagai saksi di Kejagung sejak pukul 8.45 waktu Indonesia Barat atau 8 jam lebih saat berita ini diturunkan. Dalam keterangannya Ahok menyatakan bahwa ternyata Kejagung memiliki data yang lebih lengkap bahkan lebih banyak daripada dirinya. Ini beredar kabar juga teman-teman, PDIP saat ini tengah mempersiapkan tim kuasa hukum untuk mendukung Ahok, mendukung Pak Ahok ini menjalani berbagai persidangan, menjalani berbagai pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin saja akan kembali dilakukan. Bahkan Pak Ahok teman-teman di sini juga disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus Pertamina, tapi ya Pak Ahok di sini dengan tegas menegaskan bahwa saya tidak tahu menahu ada korupsi besar-besaran ya. Tapi di sini teman-teman Pak Ahok masih berstatus sebagai saksi. Jadi kita bakal tunggu ini press release resmi dari Kejagung apakah status Pak Ahok ini akan ditingkatkan atau tidak. Nah untuk sementara kita bakal lihat dulu saja ini respon dari Pak Ahok terkait pemanggilan dirinya dalam kasus korupsi Pertamina atau ya kerennya disebut Pertamax oplosan. Yuk teman-teman kita simak pernyataan lengkap dari Pak Ahok. Jangan maju. Majuan Pak. Majuan lagi Pak, majuan. Pak, di atas aja Pak. Mundur. Woi, mundur, jangan maju, woi. Ini ketinggian lu, Bang. Banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu dewasa kaki, dia tahu dewasa kepala. Saya juga kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada pembeli pangan, transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP. Nah, itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja. Oh ya udah balik. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita rekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Dan tentu saya sampai pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajari, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Jadi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget gitu. Gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu gitu. Ya wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan. Contohnya seperti apa Pak? Kalau pengoplosan saya kira itu pajak ini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Saya pikir bukan itu. Ini yang lebih dalam, kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen.
ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget, ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berangkat 8 jam ya Pak Ahok, apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Broker-broker itu gimana Pak? Dewan komisaris kepada Dewan Direksi yang tidak dijalankan, apa yang bapak Nah, feel dari dokumen itu? Pokoknya ini aja, saya kira nanti tunggu aja, Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Nah, saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia yang kita kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Gitu ya. Nama lihat atau broker-broker lain gitu Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick itu yang kita tuh ya. Itu biar Makanya ungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hairstock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan langsung dari Pak Ahok terkait pemeriksaannya yang berlangsung selama 8 jam. Jadi ini perlu saya garis bawahi teman-teman, Pak Ahok ini diperiksa memang sebagai sanksi dari kasus korupsi Patra Niaga Pertamina yang menyeret 9 orang yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka karena melakukan pengoplosan Pertamax yang awalnya ini Pertalite dijual menjadi Pertamax. Dan tentu ini sangat merugikan bagi rakyat Indonesia, bagi negara Indonesia. Kalau negara kerugian itu 139 triliun, kalau rakyat teman-teman ini sampai 1,2 triliun atau 1.000 triliun. Kita tentu perlu waktu sampai ini Kejaksaan Agung mengumumkan status Pak Ahok. Apakah Pak Ahok akan ikut terlibat menjadi tersangka ke-10 atau tidak? Ini tentu akan sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Dan bagaimana respon Ibu Megawati Soekarno Putri? Apakah Bu Mega kembali akan berkoar-koar? Mengancam bakal mendatangi Kejaksaan Agung seperti ancamannya tempo lalu, beberapa bulan yang lalu ketika dirinya berkoar-koar, ini menegaskan akan mendatangi KPK kalau misalnya Hasto Kristianto diciduk, ditahan, ditangkap, dipenjara oleh KPK. Ya teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.